Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan bagaimana cara kerjanya. Yuk simak penjelasannya. Nah, apa sih PPh 22 itu? PPh 22 adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang tertentu, baik oleh badan usaha milik negara maupun swasta, serta badan-badan lain yang bergerak dalam bidang impor dan ekspor. Pajak ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perdagangan. Nah, selanjutnya adalah objek pajak PPh 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, objek pasal 22 diantaranya yaitu yang pertama, impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir atas barang atau komoditas. Contohnya yaitu tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Nah, yang kedua itu ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian yang ketiga, ada pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Nah, kemudian yang keempat, ada pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA, pejabat penerbit surat pembayar yang diberikan delegasi oleh KPA. Berikut adalah beberapa contoh pengecualian PPh pasal 22. Yang pertama, yaitu impor dan atau penyerahan barang yang tidak wajib dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua itu impor barang-barang dibebaskan dari bea masuk. Selanjutnya, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Dan selanjutnya, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 22. Tarif PPh 22 bervariasi tergantung jenis barang dan transaksi. Berikut beberapa tarif yang perlu diketahui. Pertama, barang mewah impor, senilai 7,5% dari nilai impor. Kedua, bahan baku industri, senilai 2,5% dari nilai impor. Ketiga, kendaraan bermotor impor, senilai 7,5% dari nilai impor. Empat, produk teknologi senilai 1,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir, barang lain yang ditentukan pemerintah senilai 0,5% sampai 3% tergantung jenis barang. Selanjutnya ada wajib pajak badan pemungut PPh 22 saat pembelian. Yang pertama yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atas objek pajak PPh pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Ketiga, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang dibelikan delegasi oleh kuasa pengguna berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dan yang kelima yaitu badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang terakhir, yaitu industri dan eksportir, yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya.
Selanjutnya, wajib pajak badan pemungut PPh 22 saat penjualan. Yang pertama, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang kedua, yaitu agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang ketiga, yaitu produsen atas importin bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang keempat, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Yang kelima, yaitu pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, dan menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor tersebut. Dan yang terakhir, yaitu sesuai dengan PMK nomor 92 PMK.03/2019, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya, tata cara penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama, impor. Penyetoran dilakukan oleh importir. Kedua, pembelian barang dilakukan oleh bendaharawan atau KPA. Ketiga, penjualan dilakukan oleh pemungut atas penjualan BBM, gas, pelumas, hasil produksi industri, semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang terakhir, pembelian bahan untuk industri dilakukan oleh pemungut untuk pembelian bahan industri ekspor, sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya, studi kasus perhitungan PPh 22 untuk kegiatan impor. PT X adalah importir gandum yang memiliki API. Pada bulan Februari 2020, melakukan impor gandum dari Amerika Serikat dengan harga faktur senilai $200.000. Biaya asuransi 2% dari harga faktur, ongkos angkut 5% dari harga faktur, biaya masuknya senilai 20% dan PPN senilai 10%. Kurs Menteri Keuangan pada saat impor senilai Rp15.000. Hitunglah berapa besarnya PPh pasal 22 yang dipungut. Berikut adalah perhitungannya. Harga faktur senilai $200.000, asuransi 2% dikali $200.000 sama dengan $4.000. Ongkos angkut 5% dikali $200.000 sama dengan $10.000. Harga pabean atau CIF sama dengan $214. Bea masuk 20% dikali $214 sama dengan $42.800. Nilai impor sama dengan CIF atau harga pabean ditambah bea masuk sama dengan $256.800. Kurs nilai impor $256.800 dikali 15.000 sama dengan $3.852.000. PPh pasal 22 0,5% dikali $3.852.000 sama dengan $19.260.000. Jadi PPh pasal 22-nya senilai $19.260.000. Studi kasus yang kedua yaitu PT Perdana adalah importir barang-barang elektronika. PT Perdana memiliki API pada Mei 2016 melakukan impor barang dari Jepang dengan harga faktur $100.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Perdana. Tarif biaya masuk 10% dari CIF. Kurs ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah Rp11.000. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Perdana. Berikut adalah perhitungannya. Yang pertama, menentukan nilai impor. Nilai impor dalam rupiah $121.550.000 dikali $11.500 didapat Rp1.397.825.000. Yang kedua yaitu menghitung PPh pasal 22 impor.
2,5% dikali 1.397.825.000 rupiah didapat 34.945.625. Jika importir yang bersangkutan tidak mempunyai API, maka besarnya PPh pasal 22 adalah 104.836.875. Nah, yang terakhir, kenapa sih PPh 22 itu sangat penting? PPh 22 sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan perdagangan dan mendukung pembangunan ekonomi. Selain itu, pajak ini juga memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor. Dengan penerapan PPh 22 yang efektif, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak dana untuk membiayai program-program pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Nah, demikian penjelasan tentang PPh pasal 22. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.